Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2 materi pembelajaran matematika tentang sifat pertukaran pada perkalian. Nah, sebelum dimulai, Wisti akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, yaitu anak-anak mampu menjelaskan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacat. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu anak-anak mampu menyelesaikan masalah yang melibatkan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacat. Namun, sebelum dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Yang pertama kali akan kita bahas yaitu mengidentifikasi sifat pertukaran pada perkalian. Nah, pada subtema yang lalu kalian telah belajar mengenai pertukaran dalam penjumlahan. Selain penjumlahan, pertukaran juga dapat berlaku dalam perkalian. Nah, sifat pertukaran ini digunakan untuk memindahkan atau menukar bilangan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama, perkalian 4 kali 8 sama dengan titik-titik dikali titik-titik. Karena ini sifat pertukaran, berarti 4 kali 8 itu sama dengan 8 kali 4. Nah, 4 kali 8 hasilnya 24. Begitu juga dengan 8 kali 4 itu sama hasilnya, yaitu 24. Jadi sifat pertukaran pada perkalian ini tidak akan mempengaruhi hasilnya. Nah, contoh yang kedua, jika ada bentuk soal 3 kali 9, maka sifat pertukarannya nanti tinggal dibalik. Yang pertama, kalian lihat yang di depan adalah angka 3, yang di belakang adalah angka 9. Jadi nanti menulis ketika di pertukaran, kalian balik yang tadinya di depan ditulis di belakang, yang tadinya di belakang ditulis di depan, seperti ini. 3 kali 9, angka yang di depan adalah 3, berarti angka 3 ini nanti kalian nulisnya yang belakang, itu 3 di sini. Nah, angka 9 ini di belakang. Nah, nanti jadinya ketika dibalik, ketika ditukar, berarti angka 9 ini ditulis di depan. Nah, seperti ini. Yang ketiga, jika ada soal 2 kali titik-titik sama dengan 5 kali titik-titik. Nah, kalian lihat, bandingkan dengan soal yang nomor 2. Yang nomor 2, di sini 2 angka ditulis 2 kali, 3, 9 dan 9. Nah, di soal nomor 3 itu ada 2 kali titik-titik sama dengan 5 kali titik-titik. Berarti kalian ingat, yang tadi di depan jika ditukar berarti ditulis di belakang, yaitu 5 kali 2. Nah, kalau lihat yang sini, titik-titik ini kan ini posisinya angka yang di belakang, berarti kalian nulisnya angka yang di depan setelah sama dengan, berarti angka 5. Ya, berarti 2 kali 5 sama dengan jika ditukar menjadi 5 kali 2. Contoh soal yang kedua, sifat pertukaran pada perkalian, yaitu dalam bentuk soal cerita. Anak-anak perhatikan dengan baik soal cerita berikut ini. Ibu memiliki 8 butir telur.
Kemudian ibu menempatkan 2 butir telur ke dalam kantong plastik. Nah, setelah itu ibu mengubahnya menjadi 4 butir telur per kantong plastik. Nah, sekarang kita selesaikan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Yang pertama, tadi jumlah telur yang dimiliki ibu itu berjumlah 8. Setelah itu, ibu menempatkan 2 butir telur per kantong plastik. Berarti teman-teman membagikan 2 butir telur dua-dua per kantong plastik. Kita hitung bersama-sama. 1, ini diibaratkan telur ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini telurnya sudah berjumlah 8. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam kantongnya. Nah, ini dimisalkan sebuah kantong plastiknya. Nah, dari sini kita bisa menuliskan dalam bentuk perkaliannya. Coba teman-teman hitung, setiap kantong itu ada 2 butir telur. Berarti jika ditulis dalam lambang perkalian yaitu 4 kali 2 sama dengan 8. Nah, kenapa kok 4 kali 2 bukan 2 kali 4? Karena di sini 4 kali 2 itu 2-nya ada 4, yaitu 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Nah, kemudian dari 8 telur yang ditempatkan ke dalam 4 kantong plastik ini, ibu mengubahnya menjadi 4 butir telur per kantong plastik. Nah, berarti nanti jadinya berapa? Kita hitung dulu. Telurnya diubah menjadi 4 butir. Nah, berarti dihitung 1, 2, 3, 4. Nah, ini satu kantong berisi 4. Berarti kurang berapa biar ada 8? 1, 2, 3, 4. Lanjut 5, 6, 7, 8. Nah, ini diibaratkan kantong plastiknya. Nah, dari sini bisa ditulis ke dalam kalimat atau angka perkaliannya, yaitu 2 kali 4 sama dengan 8. Nah, di sini kenapa 2 kali 4? Tidak 4 kali 2, karena teman-teman hitung ini. Setiap satu kantong itu ada 4. 2 kali 4 itu berarti 4-nya ada 2, yaitu 1, 2, 3, 4 satu kantongnya. Nah, ini ada 2 kantong, berarti 2 kali 4. Nah, dari sini sifat perkalian, sifat pertukaran pada perkalian, walaupun angkanya dibolak-balik, nanti hasilnya tetap sama. Contoh soal cerita yang kedua yaitu nenek membeli 30 kentang untuk dibuat keripik kentang. Nah, jika kentang tersebut ditempatkan dalam 5 kantong plastik, pertanyaannya berapa banyak kentang pada setiap kantong plastik tersebut? Nah, kita selesaikan bersama-sama. Pertama, tadi nenek membeli kentang sebanyak 30. Kemudian nenek menempatkan kentang tersebut ke dalam kantong plastik. Nah, kantong plastiknya berjumlah 5. Di sini pertanyaannya, berapa jumlah kentang dalam setiap plastiknya? Kita identifikasi dari awal. Tadi nenek membeli kentang sebanyak 30. Kemudian ditempatkan ke dalam plastik yang berjumlah 5. Nah, berapa jumlah kentang tersebut dalam setiap plastiknya? Kita buat misal ini sebuah plastiknya yang berjumlah 5 buah kantong plastik. Ini kita misalkan 5 buah kantong plastik. Nah, dari 30 kentang ini dibagikan ke dalam, ditempatkan ke dalam 5 kantong plastik ini.
caranya kita hitung dari 1 dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Pas jumlahnya 30. Jadi kita hitung setiap kantong berjumlah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi setiap kantong itu berisi 6 buah kentang. Nah, di sini setiap kantongnya berisi 6 kentang. Nah, dari sini kita bisa menuliskan dalam bentuk lambang bilangan. Bagaimana caranya? Nah, kita lihat di sini ada 6 kentang. Nah, 6 kentangnya ada berapa plastik? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, berarti 5 kali 6. Nah, kok bisanya 5 kali 6? Nah, karena 5 kali 6 itu sama dengan 6-nya nanti ada 5 kali. Nah, 5 kali 6 sama dengan 30. Nah, jika nenek menempatkan kentang tersebut ke dalam 6 kantong plastik, kalau tadi 5 kantong plastiknya, nah sekarang kantong plastiknya ditambah 1 menjadi 6. Nah, jika nenek itu menempatkan kentang ke dalam 6 kantong plastik, berapa banyak kentang pada setiap plastik? Nah, oke, tadi nenek membeli 30 kentang, kemudian dipindahkan ke dalam kantong plastik, jumlahnya 6. Kalau yang pertama tadi 5, sekarang ditambah 1 kantong plastiknya menjadi 6. Nah, kita misalkan dulu ini sebuah kantong plastiknya yang berjumlah 6. Nah, dari 30 kentang ini nanti ditempatkan di dalam 6 buah kantong plastik ini. Bagaimana caranya? Kita hitung seperti tadi satu-satu. Yang pertama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nah, kantongnya sudah berjumlah 6 dan kentangnya sudah ditempatkan ke dalam 6 kantong plastik tersebut. Jadi setiap kantong plastik ini berisi 5 kentang. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini 5. Yang kantong kedua juga 5. Ini sama 5, 5, 5 dan 5. Nah, dari soal seperti ini kita dapat menuliskan lambang bilangan. Yaitu karena ini 5-nya ada 6, berarti 6 dikali 5 sama dengan 30. Nah, jika tadi itu kantong plastiknya berjumlah 5, berarti 5 kali 6
6 sama dengan 30. Nah, disinilah sifat pertukaran pada perkalian. 5 kali 6 sama dengan 30. Jika dibalik, 6-nya ditaruh di awal atau yang di depan, 6 kali 5, maka hasilnya tetap sama, yaitu 30. Baik, sekian dulu pembelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Teman-teman tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.